Kesalahan-kesalahan yang paling umum di surah Al-Fatihah. Ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Siapapun bisa baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, selamat datang di channel saya Ambiya Abu Fatin, tempat belajar baca Al-Quran, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Di video saya kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan seputar kesalahan-kesalahan yang paling umum di surah Al-Fatihah. Dan kita akan lanjut di ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa saja kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya? Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, yaitu kesalahan ketika membaca bunyi vokal A. Pada saat kita mengucapkan ar-ra, tidak jarang ada sahabat kita yang bacanya menjadi ar-ra, tidak ar-ra, tapi pastikan bunyi vokal A itu dengan kaidah yang sudah disebutkan dalam kitab ulama kita, ya, di antaranya adalah Matan Ibnul Jazari, fathul fami fathan taman, dibuka mulutnya dengan sempurna. A, jadi tidak ya, tapi bunyikan A, dibuka mulutnya ya, A, oke, A. Yang kedua, sekaligus kita masukkan ke huruf ra dengan cara mengidghamkannya atau mentasydidkannya. Allah, Allah. Dan huruf ra karena dia punya sifat tafkhim, oke, kita harus baca dengan suara menebal. Tidak ar-ra tapi Allah, Allah. Oke, Allah. Bedakan, kalau tipis bunyinya begini, ar-ra, kalau tebal Allah. Allah, dengan mengangkat pangkal lidah kita ke arah langit-langit. Allah, ya, baik. Yang ketiga adalah melafazkan bunyi H dengan dua kesalahan. Oke, apa saja kesalahannya pada saat kita membaca huruf H? Yang pertama, tertukar bunyinya dengan huruf H. Jadi ar-rah. Oke, bukan ar-rah, tapi ar-rah, ya. Di sini hurufnya adalah huruf H, ya. Oke, hurufnya adalah huruf H. Ini dia. Oke, jadi bedakan bunyinya dengan huruf H. Nah, ini kalau huruf H begini ya. Ini huruf H. Kalau yang ini adalah huruf H. Nah, di Ar-Rahman itu bunyinya adalah huruf H. Ar-Rah. Keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan ya, sahabat Al-Quran ya. Ar-Rah, tidak ar-rah. Bedakan, ar-rah itu dari tenggorokan bawah. Kalau ini ar-rah. Baik, pastikan juga untuk menyebutkan bunyi H ini dibaca dengan suara mengalir. Karena huruf H itu punya sifat ar-rakhawah atau ar-rikhwah, mengalir. Jadi tidak ar-rahmani, melainkan ar-rah. Rah, tuh, rah, dan diputus bunyinya itu bersamaan dengan bunyi ma. Ar-Rahmani, mani. Sekaligus kita bahas kesalahan berikutnya, yaitu seringkali tidak konsisten ketika membaca panjang ma. Oke, Ar-Rahmanir Rahim, tidak mani. Tapi cukup kita panjangkan ya untuk bunyi maknya di sini. Ah, ini dia, dua harokat saja ya, dua harokat. Oke, bagaimana membaca panjang dua harokat? Perhatikan gerakan tangan saya. Ar-Rahmani, dibuka tangannya, jari kita, dan menutupnya kembali. Oke, dengan cara seperti ini. Masih ingat kalau saya membuka jari saya ini seperti huruf apa ya kira-kira ya? Ya, pastinya seperti huruf alif. Maka membaca Ar-Rahmani cukup memanjangkan satu alif dengan cara membuka alif kita dan juga menutupnya kembali. Perhatikan, Ar-Rahmani, membuka dan menutup. Ada berapa gerakan? Satu membuka, dua menutup. Jadi ada dua gerakan. Gerakan dalam bahasa Arab disebut dengan harokat. Makanya nanti kita mengenal, oh bacaan panjang itu dua harokat. Dua harokat itu berapa alif tadi? Ya, satu alif.
Jadi satu alif sama seperti dua harokat. Dalam bahasa kita lebih mudah kita menyebutnya dengan dua ketukan. Nah, jadi dari sini kita paham ya, kenapa ada yang menyebut satu alif, ada yang menyebut dua harokat, juga ada yang menyebut dua ketukan. Pada dasarnya sama saja ya. Atau bisa juga kita sederhanakan dengan cara mengayunkan suara kita. Ar-Rahmani. Jadi tangannya kita buka seperti ini, suaranya juga diayun. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Dan kesalahan yang berikutnya itu pada saat kita menyambungkan kata Ar-Rahmani ini dengan kata Ar-Rahimi. Nirro. Nirro, ya pastikan di idgham karena di situ ada idgham syamsiah ya. Nah, di sini ada idgham syamsiah nih, teman-teman ya. Oke. Nah, di situ ada idgham syamsiah. Jadi sebelumnya ada huruf nun ya. Ada huruf nun, Ar-Rahmani. Masih ingat ya? Ar-Rahmani disambung di sini ada alif lam syamsiah, nirra. Jadilah idgham syamsiah. Nirra. Oke. Sekaligus kita perkuat bukan hanya tasydidnya tapi juga huruf ro di sini berbaris fathah. Huruf ro berbaris fathah. Oke, coba kita perhatikan ya. Huruf ro berbaris fathah di sini. Oke. Huruf ro berbaris fathah itu berkonsekuensi pada bacaan huruf tebal atau tafkhim ya. Tafkhimur ro. Jadi tidak Ar-Rahmanir-Rahim, tapi nirro, nirro. Oke, nirro, tidak nirro. Kenapa tebal? Karena huruf ro-nya berbaris fathah. Huruf ro akan dibaca tebal satu kalau dia berbaris fathah ya, berbaris fathah atau berbaris domah. Kedua, huruf ro-nya sukun, tapi sebelumnya fathah atau domah. Nah, ya. Jadi ada dua kaidah yang paling mendasar bagaimana huruf ro itu dibaca dengan suara tebal. Pertama, dia dibaca tebal karena berbaris fathah atau domah. Kemudian yang kedua, dia sukun sebelumnya fathah atau domah. Nah, pada kasus Ar-Rahmanir-Rahim itu dia huruf ro-nya berbaris fathah, maka dia dibaca tebal tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, yang terakhir ya perhatikan ini ada kata him. Oke, kita hapus dulu. Yang terakhir di sini ada huruf him, jangan tertukar dengan bunyi him. Tidak ar-rahim, tapi hi, keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan ya, sahabat Al-Quran ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan kita konsistenkan panjangnya, apakah 2 harokat, apakah 4 harokat, apakah 6 harokat. Dari mana 2 harokat? Yang pertama, 2 harokat itu karena adanya kasroh bertemu dengan ya mati. Nah, ini dia ya. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa dia dibaca panjang 4 harokat, dan ketiga, kenapa dia dibaca panjang 6 harokat? Karena pada saat kita wakofkan ar-rahimi ya, itu dia adanya pertemuan tanda panjang dengan huruf yang disukunkan. Nah, ini dia. Tanda panjang bertemu dengan huruf yang disukunkan, masih ingat berapa panjangnya? Yaitu 6 harokat. Oke, selain itu boleh juga dibaca di antara 2 harokat dan juga 6 harokat, yaitu 4 harokat. Maka boleh kita ambil secara konsisten. Ar-Rahmanir-Rahim 2 harokat atau boleh 4 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim boleh juga 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Asal konsisten. Baik, perhatikan dan ikuti. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, silakan diulang-ulang. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk membaguskan dan mempelajari ayat-ayat berikutnya. Ingat, siapapun bisa membaca Al-Quran. Bersama saya, Ambia Bupatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah.